Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Afika Amalia, belajar matematika bareng Bu Afika. Kali ini kita akan belajar tentang aljabar. Apa itu aljabar? Yuk kita kenalan dulu dengan aljabar. Ini dia, aljabar adalah cabang ilmu matematika yang rumus umumnya ditunjukkan dengan menggunakan lambang pengganti bilangan seperti huruf A, B, C, X, Y, Z, dan seterusnya yang digunakan pada hal-hal yang tidak diketahui nilainya dalam soal. Terus maksudnya aljabar itu gimana sih, Bu? Kok aku masih bingung sih? Seperti apa bentuknya aljabar itu? Nah, Bu Afika kasih contoh buat kalian ya. Ini dia contoh aljabar. Yang pertama, 5A. Yang kedua, ada 7P ditambah 1. Yang ketiga, 2X kuadrat ditambah 4X min 5. Dan yang keempat, Y plus 2 dikali Y min 5. Terus maksudnya apa, Bu? Nah, dari keempat contoh ini kita lihat kalimat ini termasuk kalimat matematika yang terdiri dari angka dan huruf atau variabel. Betul kan? Jadi, yang dimaksud aljabar itu ya seperti ini. Gabungan antara angka dan huruf itu namanya aljabar. Seperti itu, bisa dipahami anak-anak? Nah, di dalam aljabar itu nanti juga ada beberapa unsur-unsur di dalamnya yang akan kita pelajari. Apa saja unsur-unsur aljabar? Ini dia. Yang pertama ada variabel. Variabel atau peubah adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum jelas nilainya. Jadi huruf-huruf kecil itu tadi kita sebut variabel. Kemudian yang kedua ada koefisien. Koefisien merupakan faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Angka yang di sebelahnya huruf kecil itu kita sebut sebagai koefisien. Dan yang ketiga ada konstanta. Konstanta merupakan suku dari suatu bentuk aljabar yang merupakan bilangan dan tidak memuat variabel atau peubah. Jadi angka tanpa huruf itu disebut dengan konstanta. Terus apalagi? Nah, yang keempat adalah suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi bilangan. Dan yang kelima ada suku sejenis. Suku-suku sejenis merupakan suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Dan yang keenam ada suku tak sejenis. Ini lawan dari suku sejenis, yaitu suku tak sejenis merupakan suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Nah, ini sekarang kita mengidentifikasi bentuk aljabar ya. Contohnya ini ada 5A. Bentuk aljabar dari 5A. Ya, ini yang Bu Afika lingkari merah. Ini disebut sebagai suku. Kemudian kita tulis banyak suku dalam bentuk aljabar tersebut ada 1. Lalu huruf A ini kita sebut sebagai variabel. Nah, maka variabelnya sama dengan A. Lalu angka 5 ini kita sebut sebagai koefisien. Maka koefisiennya sama dengan 5. Apakah ada konstantanya? Ayo, ada tidak konstantanya? Ternyata konstantanya tidak ada. Dari sini bisa dipahami ya anak-anak. Kita lanjut ke bentuk aljabar kedua, yaitu 7P ditambah 1.
Kita hitung ya, ada berapa suku di situ? 1, 2. Maka kita tulis banyak sukunya sama dengan 2. Lalu variabelnya adalah huruf P. Dan koefisiennya adalah 7. Konstantanya sama dengan 1. Karena angka tanpa huruf di situ adalah angka 1. Suku sejenis tidak ada. Maka suku tak sejenis kita tulis 7P dan 1. Paham ya? Lanjut ke bentuk aljabar ketiga. 2XY ditambah 3X ditambah 2. Ayo kita hitung berapa banyak sukunya. Ada 2XY, 3X, dan 2. Maka banyak sukunya sama dengan 3. Variabelnya adalah X dan Y. Karena dalam satu kalimat aljabar tersebut, kita temukan 2 huruf yaitu X dan Y. Walaupun itu ada X, Y, dan X, tetap kita tulis satu-satu hurufnya ya. Tidak boleh digabung atau diulang. Bisa dimengerti ya? Terus setelah itu kita cari koefisiennya berapa ya? Nah, koefisiennya adalah angka samping huruf. Ada 2 dan 3. Setelah koefisien kita dapatkan, kita mencari nilai konstanta. Konstantanya sama dengan 2. Jadi angka tanpa huruf itu disebut konstanta. Lalu suku sejenisnya masih belum ada. Sehingga kita bisa menulis suku tak sejenisnya yaitu 2XY, 3X, dan 2. Paham? Yuk kita lanjut ke bentuk aljabar yang selanjutnya yaitu 3P min 3 plus 2P plus 5. Sukunya ada berapa? Ada 4. 3P min 3, 2P, dan 5. Variabelnya ternyata cuma ada satu huruf, yaitu huruf P. Kemudian koefisiennya ada 3 dan 2. Di suku 3P dan 2P itu ya, kita tulis angkanya. Konstantanya ada min 3 dan plus 5. Oh iya, tanda negatif itu jangan dihiraukan ya, karena itu mengubah nilai kalau kita hilangkan. Kalau di situ konstantanya min 3, maka kita tulis min 3 ataupun koefisiennya juga sama. Untuk suku sejenis, karena ada yang sama, maka kita tulis 3P dengan 2P dan min 3 dengan 5. Lalu untuk suku tak sejenis, karena dari 4 suku tersebut sudah saling berpasangan, maka tidak ada suku tak sejenis di bentuk aljabar tersebut. Dari sini bisa dipahami anak-anak bagaimana cara menentukan unsur-unsur bentuk aljabar? Oke, kalau sudah bisa dipahami, selanjutnya kita akan berlatih mengerjakan latihan-latihan soal untuk mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Bagaimanakah tugasnya? Ini dia. Bukalah buku paket matematika halaman 66 bagian eksplorasi. Nah, di situ ada 5 bentuk aljabar. Kalian diminta untuk mengidentifikasi berapa banyak sukunya, siapa koefisiennya, siapa variabelnya, dan siapa konstantanya. Silahkan kalian kerjakan. Di mana? Kalian bisa mengerjakan itu di buku tulis matematika. Ya, jadi itu disalin di buku tulis matematika, lalu difoto dan dikumpulkan melalui aplikasi Microsoft Teams.
di assignment matematika kelas 7A. Oke, perlu diketahui anak-anak, Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi dikenal sebagai Bapak Aljabar dunia. Jadi, Pak Al-Khawarizmi ini adalah tokoh Islam yang menemukan ilmu aljabar. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaat dari ilmu yang diwariskan oleh Pak Al-Khawarizmi untuk kita. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.